Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Coding Sans. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yaitu tentang penerapan metode Topsys. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi ya. Pertama di sini saya sudah membuka text editornya. Kemudian database-nya. Oke, ini metode Topsys. Terus buka aplikasinya. Oke, login dulu. Oke, ini ya tampilan home utamanya. Kemarin kita sudah membahas tentang login ya, login dan logout. Kemudian kita akan membuat alternatifnya. Oke, pertama bikin dulu tabelnya. Alternatif. Di sini kayak biasa pakai ID. Terus ini nama. Sebelas varchar 50, geser ke samping, centang yang AI. Oke, kemudian save. Oke, udah jadi. Sekarang tinggal kita bikin file alternatif.php nya. Nah, di sini itu kita simpan jadi alternatif.php. Kemudian nah ini di index itu kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini kita hilangkan. Oke. Kemudian di bawah sini kita berikan tag div. Kemudian tag all. Ini all ya. Nah, di sini kita kasihkan kelas tag 4 buat bikin namanya alternatif. Nah, di sini kasih kelas lagi, kelasnya namanya row. Oke. Kemudian di bawah sini itu kita berikan tag div lagi. Nah, di sini itu kita berikan kelas panel container. Nah, di sini kita berikan kelas lagi namanya bots. Udah. Nah, di bawah sini kita berikan tag A. Kita bikin namanya alternatif aksi.php.
di sini kita bikin aksi sama dengan tambah. Nah, terus kita masukkan kelasnya btn sukses. Kalau sukses itu jadi warna biru. Nah, ini baru kita masukkan kata-katanya. Kemudian di sini kita kasihkan tag hr. Di sini kita berikan tag div, kemudian kita masukkan kelasnya double responsive. Kemudian kita masukkan tabel lagi. Habis tabel di head. Nah, di bawah di head ini kita masukkan t body. Di dalam t head ini kita masukkan tag tr. Nah, di dalam tr kita masukkan tag th. Pokoknya banyak lah tag-tagnya. Nah, di dalam tag body ini kita masukkan tag tr. Terus di dalamnya kita kasihkan tag td. Oke. Nah, di tabel ini kita kasihkan kelas. Masukkan kelas tabel. Kemudian tabel kemudian th nya kita kasihkan kelas text center. Nah, di sini kita masukkan nomor. Kemudian di sini kita masukkan nama alternatifnya. Oke, kemudian di bawah tag tbody kita buka tag php variable data sama dengan SQL query. Oke, kita panggil tabel alternatifnya. Nah, kemudian di bawah sini kita masukkan variabel nomornya. Terus kita kasihkan perulangan. Di sini itu kita kasihkan variabel sa sama dengan SQL fetch array. Nah, di sini kita masukkan variabel datanya. Oke. Oke, ini dihapus. Kita pindahkan ke sini. Nah, untuk di bawah di atas tr ini kita buka lagi php, baru kita kasihkan tanda ini. Kayak biasa, di sini kita kasihkan class center. Nah, terus di sini itu kita kasihkan
php echo s nomor plus plus untuk nomor urutnya, terus kita masukkan SA nama alternatif. Oke, kemudian kita berikan tag dd lagi. Nah, kelasnya kita samakan center, terus ini juga kita bikin namanya yaitu opsi. Terus ini bikin tag A, kita spasi, bikin alternatif aksi.php sama dengan id alternatif sama dengan php echo sa id alternatif, terus di ujungnya ini kita kasihkan dan aksi sama dengan ubah. Kita berikan kelas namanya button, kita kasihkan warna biru deh, primary. Terus ini kita berikan namanya ubah. Sekarang tinggal bikin button hapusnya. Nah, kalau di button hapus itu bikin proses id alternatif aksi proses hapus. Nah, buttonnya kita kasihkan warna merah. Hapus. Oke, sekarang kita lihat. Oke, jadi seperti ini. Alternatif home. Nah, sekarang kita bikin aksi untuk tambahnya. Oke, berarti kita bikin file baru, simpan sebagai aksi alternatif aksi.php. Kemudian kita akan save ya. Nah, di sini sekarang kita buka tag php, kita masukkan include, kita panggil headernya .php. Nah, di sini kita berikan if, kemudian kita kasihkan setnya, kita ambil getnya, get aksi yang dikirim dia kan untuk tambah itu aksi tambah. Nah, terus di sini if s get aksi sama dengan aksi apa yang dikirim dia, aksi tambah, maka di sini kita tampung tambah ya.
Oke, kemudian di sini kita berikan tag div. Oh, ini kita copy paste saja. Nah, ini ini kita copy paste. Ini juga. Nah, berarti dia bawahnya kita kasihkan div 3. Oke, maka dia akan seperti ini. Nah, sini kita masukkan menjadi tambah data. Nah, untuk tambah data sendiri di dalam ini itu kita masukkan tag form, kemudian tag div, label, baru input. Oke, di form ini kita berikan actionnya, yaitu kita akan kirim alternatif proses.php, proses sama dengan simpan. Metodenya pasti kita pakai post, dan jangan lupa kita masukkan NSTP nya itu pakai multipart, kemudian form data. Nah, di ini kita masukkan kelas namanya form group. Nah, ini salah saya, ini di luar label. Nah, label ini kita berikan nama alternatif, tipenya teks, nama alternatif. Kita masukkan kelasnya biar cantik, form control, holdernya kita berikan nama alternatif. Oke, kemudian kita copy paste kan ke bawah. Nah, ini kita ganti kelasnya menjadi modal footer, tabelnya kita hapus, yang di atas kita kasihkan tag A. Nah, itu kita kembalikan jadi alternatif.php. Kelasnya itu kita kasihkan button warna biru, kita berikan batal. Terus input ini tipenya kita ganti submit, namanya itu kita hapus, kelasnya kita ubah menjadi button, btn kita berikan warna merah, placeholdernya itu kita hapus, itu kita gantikan value nya, kita gantikan simpan. Oke, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, ini masih error karena belum ada tanda ini ya, kurung awalnya. Oke, langsung saja kita ubah ya. Nah, ALC
di sini kita kasihkan tag php lc, kita pakai lc if. Ini kita copy paste saja kondisinya. Nah, ini yang untuk ini aksi ubah dan ngirim aksi ini ubah. Oke, ini kita copy paste saja. Dan di sini kita kasihkan php untuk tutupnya. Ini kita naikkan aja ke atas. Ini tinggal kita ganti aja. Jadi ubah data. Ini kita ganti jadi proses ubah. Nah, di atas form ini kita buka PHP kayak biasa, s data SQL query. Nah, sini kita masukkan variabel koneksi, kita panggil lah dia si alternatifnya from tabel alternatif where berdasarkan ID alternatif baru sama dengan s, masukkan get apa yang dipanggil ID alternatifnya. Kemudian kita kasihkan perulangan tag A SQL fetch array, kemudian ini s data. Nah, ini kita berikan di sini, kemudian tag ini itu kita pindahkan di bawah form. Nah, di sini itu kita berikan tag input tipe kita hidden nama ID alternatif, value nya kita masukkan dia PHP echo SA ID alternatif. Oke. Terus value ini kita ambil, kita pindahkan di bawah sini. Itu kita ganti menjadi nama. Nah, ini kita ganti menjadi ubah. Kok ini terbuka? Button primernya kok kayak gitu dia. Oh, salah saya.
Nah, ditambahkan i. Oke. Sekarang tinggal kita proses. Bikin file baru lagi, bikin save alternative process.php. Nah, di dalam proses ini kita buka PHP header.php. Nah, itu kita kayak biasa kita kasihkan if, terus kita ambil get prosesnya, karena kan di aksi ini dia mengirimkan proses semua, proses ubah, proses simpan. Nah, kita ambil prosesnya, kemudian di sini kita berikan tag if lagi as get proses. Nah, di sini kita tutup. Nah, proses apa dulu kita ambil? Pasti proses simpan dulu kita ambil. Di sini kita berikan simpan. Terus yang dikirim dia kan hanya nama alternatif. Terus kita masukkan metodenya apa yang dikirim. Metodenya kan post, yang dikirim dia alternatif aja. Ya udah, kita masukkan namanya alternatif. Oke, kemudian di sini kita masukkan my SQL query s data koneksi. Nah, kita masukkanlah insert untuk menyimpan itu di tabel alternatif. Terus apa yang mau kita simpan itu hanya nama alternatif. Terus data dari mana mau kita tampung? Dari tabel tadi variabel alternatif. Oke, jadi kalau udah tersimpan itu kita kirim balik. Kita kirim balik dia di lokasi alternatif.php. Nah, di sini itu kita kasihkan else if, kondisinya ini kita ambil. Nah, sekarang itu kondisinya yang ubah, yang bawahnya. Nah, dia ubah mengirimkan dua data, ID sama si nama. Jadi di sini pasti kita tampung dua ID. Terus di sini masukkan MySQL query, variabel koneksinya. Nah,
Kalau untuk ubah, masukkan update, apa yang mau diubah, tabel alternatifnya, terus set, masukkan nama alternatifnya, terus datanya diambil dari mana, dari variabel alternatif. Terus berdasarkan apa dia diubah, berdasarkan ID alternatif SID alternatif. Kita kirim baliklah dia ke alternatif.php. Kemudian kita kasihkan else if lagi, kondisinya kita copy pastekan lagi ke sini. Nah, untuk ini kita dia nggak ada untuk si hapus, proses hapus. Nah, berarti sini kita tampung hapus. Nah, apa yang dikirim? ID. Karena dia tidak menggunakan form, berarti di sini dia langsung aja SID alternatif. Oh, bentar ya, ini i nya double pula nih, nama alternatif, nama alternatif. Oke, ID alternatif sama dengan, nah karena dia tidak menggunakan form, sini kita metodenya kita ganti get, terus ini kita masukkan ID alternatif. Oke, baru MySQL query, terus ini variabel koneksi. Nah, di sini delete from tabel alternatif where, kita copy paste saja ya, berdasarkan ID alternatif dihapus. Oke, tak letak di sini. Oke, setelah selesai, kemudian kita uji coba. Alah, situ pula dia. Coba kita tes, simpan alternatif proses online 1. Mana dia alternatif proses? Ini salah saya, kok pakai header. Ini kita ganti aja, nggak usah pakai header. Tak kasihkan gini, yang kan aset, terus koneksi config.php nya. Nah, koneksi, untuk koneksinya kita ambil. Oke, kita ulang lagi. Oke, dia masuk alternatif opsi alternatif A. Kalau kita ubah dia menjadi AA, wah, dia tidak terubah. Seharusnya kalau kita ubah menjadi AA dia akan terubah, dan ini nggak mau terubah. Oh, ini ada double tuh kan, dia nggak mau. Oke, kita tes lagi jadi AA.
Oke, udah terubah. Sekarang kita tes hapus, dia terhapus. Oke, berarti udah terhapus. Ini kita setel alter tabel alternatif auto sama dengan 0. Kita teguhkan. Oke, ini kita isi aja namanya, ngasal aja deh. Oh, ini aja kita isi alternatif A, terus alternatif B, alternatif C. Oke. Kemungkinan sih sampai sini aja penerapan tentang metode Topsys saya, itu di bagian part 2. Next selanjutnya nanti di bagian part 3 nya saya akan membahas tentang kriteria dan langsung dengan subnya. Oke, ini udah siap, udah bisa semua. Oke, sampai sini saja tutorial saya penerapan metode Topsys nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.